Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Safitri dengan NIM 22050974011 dari kelas PTIA 2022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah jaringan komputer yang berjudul Standarisasi Jaringan Komputer. OSI versi TCP/IP. OSI atau Open System Interconnection dan TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah dua model jaringan komputer yang umum digunakan. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama untuk mengatur komunikasi antar sistem komputer, namun ada beberapa perbedaan utama di antara keduanya. 1. Standar dan implementasi. OSI standar ISO jarang digunakan langsung. TCP/IP umum dalam pengembangan jaringan komputer, terutama internet. 2. Struktur model. OSI 7 lapisan dari fisikal hingga application. TCP/IP 4 lapisan, network interface, internet, transport, dan application. Lebih sederhana tapi fleksibel, sesuai dengan perkembangan internet. Yang ketiga, kompatibilitas. OSI, konsep lapisan OSI digunakan dalam pembelajaran dan desain jaringan. Untuk TCP/IP, integrasi langsung dengan infrastruktur internet, lebih populer dalam pengembangan aplikasi online. Protokol yang bekerja di OSI layer. Yang pertama, application layer, yaitu 1. HTTP, mentransfer dokumen dan web melalui www. Yang kedua, FTP, standar untuk mentransfer file antar mesin dalam jaringan internet. Yang ketiga, NFS, memungkinkan akses file melalui jaringan seperti penyimpanan lokal. Yang keempat, DNS, memberikan nama domain pada alamat IP agar mudah diingat. Yang kelima, POP3, yaitu mengambil mail dari mail transfer agen untuk didownload ke jaringan lokal. Yang keenam, MIME, mengirim file binary dalam bentuk teks. Yang ketujuh, SMB, mentransfer server-server file ke DOS dan Windows. Yang kedelapan, NNTP, menerima dan mengirim newsgroup. Yang kesembilan, DHCP, itu memberikan nomor IP kepada komputer secara otomatis. Lalu yang kedua, presentasi layer. 1. Telnet, yaitu akses remote masuk ke suatu host dengan data berjalan dalam bentuk teks. Yang kedua, SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, digunakan untuk pengiriman email di internet atau dari komputer pengirim email ke server email penerima. Yang ketiga, SNMP, yaitu Simple Network Management Protocol, yaitu digunakan dalam manajemen jaringan. Yang ketiga, session layer. 1. NetBIOS, penyiaran pesan untuk pengiriman pesan tunggal secara serempak ke komputer terkoneksi. Yang kedua, NetBEUI atau NetBIOS Extended User Interface, perluasan NetBIOS dengan fungsi untuk bekerja dengan berbagai perangkat keras dan perangkat lunak. Yang ketiga, ADSP atau AppleTalk Data Stream Protocol, memantau aliran data antara dua komputer dan memeriksa agar aliran data tidak terputus. Yang keempat, PAP atau Printer Access Protocol, yaitu akses printer PostScript pada jaringan AppleTalk dan mengendalikan pola komunikasi antar node. Yang kelima, SPDU atau Session Protocol Data Unit, yaitu mendukung hubungan antara dua session service user. Yang keempat, transport layer. 1. TCP atau Transmission Control Protocol, yaitu menyediakan layanan penuh pada lapisan transport pada aplikasi. Yang kedua, UDP atau User Datagram Protocol, yaitu protokol connectionless yang hanya menambahkan alamat port, checksum, error control, dan panjang informasi data pada layer di atasnya. Yang kelima, network layer. 1. IP atau Internet Working Protocol, mekanisme transmisi data dalam paket yang disebut datagram. Yang kedua, ARP atau Address Resolution Protocol, digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik komputer. Yang ketiga, RARP atau Reverse Address Resolution Protocol, mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. Yang keempat, IGMP atau Internet Control Message Protocol, mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah pada hostnya. Yang kelima, IGMP atau Internet Group Management Protocol, memberi fasilitas pesan simultan kepada grup penerima.
Yang keenam, data link layer 1 PPP atau point-to-point protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk point-to-point pada suatu jaringan. Yang kedua, SLIP atau Serial Line Internet Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk menyambung serial. Yang ketujuh, Physical layer jaringan atau network layer pada model OSI bertanggung jawab untuk mengatur pengiriman paket data antara node dalam jaringan. Meskipun tidak memiliki protokol spesifik, layer ini melakukan routing data dengan menggunakan alamat IP untuk mengidentifikasi sumber dan tujuan paket. Tugas utamanya adalah menentukan jalur terbaik untuk pengiriman data dan memastikan aliran data yang aman dan efisien melalui jaringan. TCP versi UDP, TCP atau Transmission Control Protocol, protokol koneksi orientasi yang handal dan berorientasi pada pengiriman data yang terjamin, memastikan pengiriman paket data dalam urutan yang benar dan tanpa kehilangan, menyediakan kontrol aliran dan pengontrolan kesalahan, cocok untuk aplikasi yang membutuhkan keandalan data seperti transfer file, web browsing, dan email. Yang kedua, UDP atau User Datagram Protocol, protokol tanpa koneksi yang tidak andal dan berorientasi pada pengiriman data yang cepat. Tidak ada mekanisme untuk memastikan pengiriman paket data atau keabsahan urutan. Lebih cepat dan lebih efisien daripada TCP karena tidak ada overhead untuk pengelolaan koneksi. Cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan dan efisiensi seperti streaming video, gaming, dan VoLP. Perbedaan utama antara TCP dan UDP adalah keandalan dan kecepatan pengiriman datanya. Pemilihan protokol tergantung pada kebutuhan aplikasi dan kriteria pengiriman data yang diinginkan. Network Protocol 1. SLIP memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. 2. SMTP digunakan untuk pengiriman email dari komputer pengirim ke server email penerima. 3. HTTP digunakan oleh World Wide Web untuk mengirimkan pesan dari server ke klien. 4. Telnet protokol jaringan untuk koneksi internet atau LAN. 5. FTP standar untuk transfer file antar mesin dalam sebuah internet network. 6. LDAP memungkinkan pencarian resource organisasi dan individu di jaringan. 7. SSL digunakan untuk enkripsi dalam berbagai aplikasi dan koneksi web. Yang ke-8, SNMP digunakan untuk monitoring perangkat di jaringan seperti MRTG dan Dedup. Secure Cell atau SSH, protokol jaringan untuk pertukaran data aman antara dua komputer. 10. Post Office Protocol version 3 atau POP3, protokol untuk mengambil email dari email server. Yang ke-11, Internet Message Access Protocol atau IMAP, standar protokol untuk mengakses atau mengambil email dari server dengan fitur seperti pemilihan pesan, pembuatan folder, dan sebagainya. 12. Internet Control Message Protocol atau IGMP digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan. 13. Point-to-Point Protocol atau PPP, protokol enkapsulasi paket jaringan yang umum digunakan pada Wide Area Network atau WAN. 14. Domain Name System atau DNS, sistem basis data terdistribusi untuk pencarian nama komputer di jaringan menggunakan TCP/IP. 15. HTTPS, versi aman dari HTTP. Well-known port atau reserved port merupakan port standar atau umum yang telah ditetapkan reserve oleh IANA atau Internet Assigned Number Authority. Rentang port ini adalah dari 0 hingga 1023. Port-port dalam rentang ini biasanya digunakan dalam layanan yang penting dan umum di internet seperti HTTP atau port 80, HTTPS port 443, FTP port 21, dan SSH port 22. Hanya dapat diakses oleh sistem account atau root account. Karena penggunaan port-port ini seringkali memerlukan akses ke sistem yang lebih tinggi atau pengaturan khusus. Registered port, rentang port ini adalah antara 1024 hingga 49151. Port-port dalam rentang ini disebut sebagai registered port dan dapat diakses oleh program atau aplikasi yang digunakan oleh pengguna akun biasa. Port-port dalam rentang ini sering digunakan untuk layanan khusus yang tidak termasuk dalam port standar atau well-known port.
tetapi masih memerlukan akses jaringan yang cukup umum. Contoh penggunaan registered port termasuk protokol seperti SSH port 22, Telnet port 23, dan SMTP port 25. Rentang registered port menyediakan fleksibilitas untuk implementasi layanan khusus yang memerlukan koneksi jaringan tanpa memerlukan akses root atau sistem khusus. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.